Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi sayyidis sanadil azim wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap hadirin jamaah Majlis Ta'lim Miftahul Khair, para asatidz, para hujjah, wabil khusus Ustaz Samin, Khadimul Majlis, hadirin sekalian, Bapak Ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Fathul Qorib dan Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qorib tentang fardu-fardunya wudhu. Fardu sesuatu yang wajib dilakukan dalam pelaksanaan ibadah. Kalau salah satunya kurang, maka ibadahnya tidak sah. Fardunya sholat, Fatihah misalnya, maka kalau ada yang tinggal Fatihah, meskipun dia baca suratnya Al-Baqarah, sholatnya nggak sah. Panjang banget bang sholatnya, banyak Al-Baqarah saya, Fatihah kagak, batal sholatnya tetap. Karena itu Fatihah fardu. Demikian juga sunnah sujud juga dalam wudhu. Ada fardu-fardu yang sudah kita bahas kemarin, sampai di fardu yang ketiga kemarin, 4 ya. Kemarin sampai fardu yang keempat, sekarang kita akan bahas fardu yang kelima. Betul bisa? Iya. Wal khamisu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'baini illam yakun al mutawaddi'u labisan lil khuffaini. Yang kelima dari fardunya wudu, ghuslur rijlaini ilal ka'baini adalah membasuh dua kaki hingga mata kaki, hingga kedua mata kaki. Illam yakun al mutawaddi'u labisan lil khuffaini, jika orang yang berwudu tidak memakai dua khuf. Fa in kana labisahuma, apabila si mutawaddi orang yang berwudu menggunakan dua khuf, wajib alaihi mashul khuffaini, maka wajiblah atas orang yang wudu tadi menyapu, mengusap dua khuf. Au ghuslur rijlaini, atau membasuh dua kaki. Wa yajibu ghuslu ma alaihima, dan wajib juga membasuh segala sesuatu yang ada di atas dua kaki. Dua kaki min sya'rin, yaitu berupa bulu, wasilatin, dan juga daging-daging, wa usbu'in, jari jemari, zaidatin, yang tambahan, jari tambahan, kama sabaqa fil yadaini, sebagaimana keterangan yang telah lalu dalam pembahasan dua tangan. Pembahasan dua tangan kemarin rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga membasuh dua tangan hingga sikut. Ada pembahasan bahwa membasuh di sini dua tangan ini harus terbasuh ya bulu-bulunya. Berikut juga kalau ada sil'ah itu semacam daging yang tumbuh misalnya, itu juga wajib dibasuh. Demikian juga kalau ada jari, misalnya ada orang yang jarinya 6, itu jari tambahan tetap wajib basuh. Demikian juga di dalam pembahasan membasuh kaki ini. Membasuh kaki kalau ada tambahan, ada jari, misalnya orang punya jari kakinya ada 6, maka yang ke-6 tetap wajib dibasuh juga. Tidak bisa diwakilkan. Kan kelingkingnya 2 misalnya Pak, wakilin namanya 1 nggak boleh. Tetap semuanya harus terbasuh. Sebagaimana pembahasan dalam dua tangan, maka dalam dua kaki ini kalau ada tambahan jari atau ada bulu-bulu, semuanya harus terbasuh semua. Nah di sini membasuh kedua kaki ini sampai mata kaki. Mata kaki ini ikut terbasuh, mata kaki harus ikut basah juga. Karenanya wudhu itu nggak boleh buru-buru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian.
Wudu itu harus benar-benar sampai air itu sampai kepada anggota wudu kita, ya sela-selanya. Kemudian kalau mata kaki di sini disebut sebagai ilal ka'baini, maka mata kaki juga harus terbasuh, lebihin sedikit. Ini yang disebut dengan muhajjalin. Rasulullah SAW menyebutkan nanti umatku di akhirat itu terlihat gurroh muhajjalin. Gurroh itu ada cahaya di sininya, di muka bekas air wudhu. Muhajjalin ada gelang. Gelang yang dimaksud di sini bekas cahaya wudhu yang letaknya ada di atas sikut sini. Begitu juga ada di atas mata kaki. Jadi harus lebihin mata kaki, kira-kira betis dah, pertengahan betis. Cuma jangan juga sampai dengkul. Jangan, itu namanya berlebihan. Berlebihan itu israf. Israf itu haram. Wala tusrifu, janganlah kalian berlebihan. Basuhnya cukup sampai melebihi mata kaki saja, nggak usah sampai dengkul. Ini memang mata kaki termasuk yang wajib dibasuh dalam rukun wudhu ini. Sampai dua mata kaki ini jikalau kita orang-orang yang ada di sini umumnya di sini kan memang kalau wudhu nggak ada yang lepas sepatu ya. Nggak ada yang lepas sepatu, nggak ada yang pakai sepatu kan ya? Nggak ada. Ada dulu semacam sepatu namanya khuf. Khuf ini dari kulit dan dia sifatnya ketat, kemudian tidak tembus air. Biasanya khuf dipakai untuk orang-orang pada masa itu di Arab itu tatkala musim dingin. Jadi musim dingin biasanya pada pakai khuf karena memang dingin banget kalau begitu. Nah, khuf ini nanti ada pembahasannya sendiri, ada bab tentang penggunaan khuf. Orang yang menggunakan khuf ini, jika khufnya ini sudah memenuhi syarat, dia dari kulit, kemudian tidak ada celah. Beda dengan sepatu bot ya Pak. Sepatu bot kulit bukan? Bukan, dari apa? Dari karet. Dan gitu ada celahnya, itu bukan khuf. Begitu juga beda dengan sepatu-sepatu yang ada yang kita pada umumnya. Biasanya itu tidak menutupi mata kaki. Kalau khuf harus menutup mata kaki. Khuf itu harus menutup mata kaki dan juga ketat. Itu ada sepatu PDL. Lancer mana bahasa kalian ngaji? Itu kan menutup mata kaki. Tetap itu tidak memenuhi syarat sebagai khuf. Jadi bukan. Jadi harus dilepas sepatunya. Khuf ini rapat di atas mata kaki, terbuat dari kulit. Ini khuf, penggunaannya di musim dingin untuk orang yang menggunakan khuf. Wudhu pertamanya dia pakai wudhu sempurna. Wudhu pertamanya yang mulai dari membasuh muka sampai membasuh kaki itu harus sampai mata kaki dibasuh. Dibasuh itu artinya airnya ada yang ngalir di sana, ada air yang sampai dan airnya itu mengalir. Ini wudhu pertamanya dia harus pakai itu. Setelah itu baru pakai khuf. Nanti kalau batal lagi, waktu datang waktu sholat, maka saat sampai kepala, udah selesai membasuh kepala, sunnahnya telinga, sampai telinga sudah, nanti bagian kaki cukup diusap. Ini perbedaan basuh dengan usap. Kalau basuh itu harus mengalir. Bahasa Arabnya gosala yaghsilu, membasuh. Ghuslul rijlaini asli artinya membasuh. Maksudnya air harus dialirkan. Jadi ada air yang kita guyurin. Nah, bedanya kalau mashu, masaha yamsahu itu artinya ngusap. Kepala ini bukan dibasuh. Kepala tapi ini namanya diusap. Jadi cukup tangan kita basah, setelah itu kita usap aja begini, udah sah, namanya mengusap. Kepala diusap. Demikian juga khuf yang tadi kita bahas. Khuf ini ketika seorang sudah memakai khuf dan dia memakai dalam keadaan wudhu biasa, kemudian pakai, nanti kalau batal lagi maka cukup khufnya diusap, tidak perlu dicopot, kemudian dibasuh kakinya, nggak perlu juga khufnya dibasuh, nggak perlu khufnya itu diguyur, cukup diusap gini aja, diusap. Jadi kalau ini kaki begini aja diusap, tangannya asal basah gitu, khufnya diusap, jadi nggak perlu diguyur. Ini merupakan satu dispensasi atau keringanan untuk orang yang menggunakan khuf. Nah, dikatakan oleh pengarang di sini, rukun yang kelima dari rukun-rukunnya wudhu atau fardunya wudhu adalah membasuh dua kaki hingga mata kaki kalau tidak pakai khuf. Jika kita pakai khuf, maka cukup atau yang wajib adalah mengusap khuf. Jadi bukan membasuh tapi mengusap khuf.
Kalau memang batal wudunya, bukan batal wudunya, kalau memang dia berhadas besar, nggak bisa kalau khuf. Jadi harus mandi. Nah setelah itu kalau mandi berarti wudunya wudu normal lagi, membasuh dua kaki. Pilihannya dua di sini, mengusap khuf atau membasuh kaki. Ini untuk penggunaan khuf nanti ada bab tersendiri. Rukun yang kelima, membasuh kaki hingga dua mata kaki. Jadi ada matanya Bang Mamat kaki, ya itu dikasih mata aja kadang mesandung. Mata kaki itu mata kaki. Kata ka'bain ini arti aslinya yang menonjol. Ka'bun itu artinya yang menonjol. Itu yang kita sholat menghadap ke sana namanya apa? Kita sholat kan ngadepnya ke sana tuh. Kiblat kita namanya Ka'bah. Ka'bah dinamakan sebagai Ka'bah karena punya sifat ka'ab, yaitu menonjol. Ka'bah itu adalah bangunan yang paling menonjol saat itu, walaupun sekarang udah kalah sama Zamzam Tower, udah lebih tinggi, banyak gedung-gedung yang lebih tinggi. Dulu Ka'bah itu kenapa dinamakan Ka'ab, kenapa dinamakan Ka'bah, itu artinya sesuatu yang menonjol, karena yang paling tinggi ya dulu Ka'bah. Dulu yang tidak ada yang menonjol kecuali Ka'bah, maka Ka'bah disebut sebagai Ka'bah, artinya menonjol. Ini Ka'bain, ini maksudnya sesuatu yang menonjol, mata kaki maksudnya. Ya mata kaki yang biasa diurut sama Bang Mamat. Kalau ada yang seleo apa kesurupan Mamat, pencet itu bawa mata kakinya, saha iya. Itu mata kaki wajib terbasuh juga, rukun yang kelima. Kemudian rukun yang keenam, fardu yang keenam, kadang disebut rukun, kadang disebut fardu, itu sama sarwa keneh, fardu atau rukun. Wasadisu yang keenam, at-tartibu fil wudu'i, yang keenam tartib atau berurutan dalam pelaksanaan wudu. Alama ay alal wajhil ladzi dzakarnahu, dengan cara yang telah kami sebutkan, fi adil furudi, dalam membilang atau dalam menyebutkan fardu-fardu tadi. Falau nasiya tartiba, falau nasiya, jika seseorang lupa at-tartiba akan tartib, dia lupa tidak urut, lam yakfi, maka tidak cukup, maksudnya tidak sah wudunya. Walau ghusala arba'ata a'dha'in, apabila seseorang membasuh 4 anggota sekaligus daf'atan wahidatan, dalam sekaligus basuhan, bi'idnihi, dengan izinnya orang tersebut, irtafa'a hadatsu wajhihi faqat, maka terangkatlah hadas mukanya saja, hadas mukanya orang itu saja. Fardu yang keenam dari fardu-fardunya wudu, tartib. Tartib itu artinya urut maksudnya mulai dari yang tadi disebutkan, mulai dari muka, kemudian tangan, lalu kepala, lalu kaki. Harus begitu urutannya, nggak boleh dibalik, kaki dulu kemudian kepala, tangan nggak boleh. Ini yang namanya wudu harus tartib. Kita bandingkan dengan mandi Pak, mandi besar ini tidak wajib tartib, tidak ada rukun atau tidak ada fardu tartib. Kita mandi hadas besar, atau kita mandi sunnah, nggak harus urut. Misalnya tangan kanan dulu, habis itu baru kaki, tangan kiri, nggak harus urut. Boleh mulai dari mana aja, boleh. Misalnya mandi enaknya mah dari kaki dulu, boleh mulai dari kaki. Boleh mulai dari mana, dari pala. Oh emang air banyak di tukangan mah, guyur aja pala langsung, boleh. Pokoknya kalau mandi itu boleh mulai dari mana aja, karena tidak ada syarat tartib. Tapi kalau wudhu harus tartib, harus mulai dari yang pertama. Kemarin kita bahas rukun pertama niat, kemudian anggota pertama adalah muka, maka harus dari muka urutannya. Niat ya di situ di muka, karena niat itu di awal ibadah. Awal ibadah wajah, awal ibadah wudhu dalam hal ini adalah wajah, maka niat di wajah di situ saat membasuh wajah, maka itu niat di situ. Urutan ini sebagai fardu. Artinya kalau tidak urut maka tidak sah. Lam yakfi di sini maksudnya tidak cukup, artinya wudunya tidak sah, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi fardu wudu ini, maka tidak sah orang yang berwudu tidak sesuai dengan urutannya. Kemudian ada perumpamaan di sini, ada contoh.
Bagaimana kalau ada orang dia membasuh semua anggota badannya, sekaligus, dan dengan niat orang tersebut ya niat nawaitul wudu alirafil hadatil asghari. Dia membasuh dengan kehendaknya sendiri dan juga dibarengi dengan niat. Bagaimana? Langsung mukanya ya kena, tangannya ya kena, kemudian kakinya kena, kepalanya kena. Di steam misalnya, gitu ya gitu Muhammad. Atau dia nyempur, ya dijempur, tapi nyempurnya pala duluan, palanya kena, mukanya kena, tangannya kena, kakinya kena, pokoknya anggota wudu yang kena. Dan di situ dia niat nawaitul wudu. Gimana kalau terjadi seperti itu? Maka yang jadi atau yang terangkat hadasnya hanya hadas wajahnya saja. Maksudnya hadas wajahnya saja, waktu dia nyelam, misalnya dia nyelam nawaitul wudu, itu kan sambil mukanya sambil terbasuh air. Nah, maka itu mulai muka itu sudah terhapus hadasnya. Terus dia keluar dari kolam, dia keluar dari tempat tadi dia nyebur. Gimana? Apakah sudah sahurnya? Belum. Lanjutin kemana? Lanjutin tangan, habis tangan kepala, habis kepala kaki. Karena yang terangkat hanya hadas wajahnya saja. Yang terangkat hanya bagian pertama, di mana bagian pertama itu dia barengi dengan niat nawaitul wudu. Jadi nggak perlu ulang dari muka lagi, sudah terangkat. Hadas yang ada di muka sudah terangkat, kemudian tangan, lanjutin kepala, kemudian lanjutkan kaki. Jadi harus urut daf'atan wahidatan. Yang namanya daf'atan wahidatan di sini sekaligus itu tidak sah. Artinya anggota wudu selain muka ini harus dibasuh lagi. Harus dibasuh dan memenuhi syarat sebagaimana tadi kita bahas. Muka, tangan sampai sikut, kepala diusap. Ini bagian dari fardu-fardu wudu. Jadi ada 6 fardu wudu. Pertama niat, kedua basuh muka, yang ketiga basuh kedua tangan hingga sikut, yang keempat mengusap kepala, yang kelima basuh kaki hingga mata kaki, yang keenam tartib. Lah kok kenapa kita lengkap banget? Ada kumur-kumur, ada hidung, ada kuping. Kenapa kok kita lengkap banget? Itu cakepnya. Itu ada sunnah-sunnahnya yang kita lakukan dan kita diajarkan dengan baik oleh guru-guru kita dulu, oleh orang tua kita dulu. Mulainya cuci tangan dulu, cuci tangan, kemudian kumur. Jangan lupa waktu cuci tangan juga baca bismillah. Kumur ada doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian istinsyak atau hidung itu kita masukkan air ke dalam hidung sambil doa. Ada doanya, Allahumma arihni raihatal jannah. Itu yang diajarkan guru-guru kita. Itu semuanya yang cakapnya seperti itu karena ada sunnahnya. Yang penting di sini hadirin, kita mengenal bahwa yang fardu itu 6. Yang fardu itu 6 dan harus kita yakini 6 itu fardu. Kalau kita meyakini bahwa 6 ini ada yang sunnah, maka nggak sahur kita. Demikian juga dalam sholat. Dalam sholat itu harus mengetahui kefarduan dari fardunya sholat. Kefarduan dari fardu sholat itu harus kita tahu persis. Takbiratul ihram, niat, Fatihah, itu yang fardu harus kita ketahui dan harus kita yakini bahwa itu adalah fardu. Pembahasan dalam fikih dijelaskan lebih dahulu fardu karena supaya dalam pengertian kita, dalam pemahaman kita paham bahwa yang fardu ini 6, kemudian harus kita yakini sebagai fardu. Jangan sampai kita meyakini salah satu dari 6 ini sunnah, karena kalau kita yakini sebagai sunnah batal. Ada keyakinan akhirnya kepala nggak wajib, ntar saya dari tangan langsung aja kaki ya. Terus yang wajib apa? Ya kaki sama pundak. Lah itu mah kepala, pundak, lutut, kaki. Cuma nyanyiin bocah-bocah itu ada pundak, lutut, kaki, pundak sekali basuh segala. Kalau punya keyakinan seperti itu, wudunya nggak sah. Harus meyakini 6 ini sebagai yang wajib.
Nah lalu yang sunnah baru dibahas. Ini yang sunnah, inilah yang diajarkan guru-guru kita yang sempurna. Dalam sholat ini gitu Pak. Dalam sholat yang kita kenal bacaan surat seperti surat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Orang sini kan kalau baca panjang-panjang ya. Ya surat rakaat kedua baca al-ghasyiyah, habis Fatihah baca al-ghasyiyah. Itu baca surat setelah Fatihah hukumnya juga sunnah, tidak wajib. Termasuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dalam ruku sunnah juga. Ini dibahas setelah fardu, kesunatan ini untuk melengkapi. Pertama, kenapa fardu harus dibahas? Karena harus ada keyakinan bahwa yang fardu sebagai fardu. Begitu juga dalam wudu harus ada keyakinan yang fardu sebagai fardu. Berikut ini yang sunnah. Yang sunnah ini juga kita mengenal bahwa ini sunnah. Kalau kita menganggap yang sunnah sebagai fardu nggak apa-apa, tidak batal wudunya. Emang dari dulu Ustaz saya mau diajarin kalau wudu mah emang apik banget. Dari cuci tangan ada doanya, itu saya kira mah dari dulu itu fardu, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau meyakinin yang fardu sebagai sunnah itu batal. Tapi kalau meyakini yang sunnah sebagai fardu nggak apa-apa, boleh. Cuma alangkah lebih baiknya kita tahu perinciannya, mana yang fardu, mana yang sunnah. Kenapa harus tahu perinciannya? Supaya nanti kalau dalam keadaan-keadaan darurat atau mendesak itu kita bisa pilih-pilih. Maghrib jam 6 pas, sholat asar jam 6 kurang 5. Maghrib jam berapa misalnya? Jam 6. Sholat asarnya jam 6 kurang 5. Kalau udah tahu kayak begitu, gak usah pakai yang sunnah wudunya. Pakainya apa yang wajib aja langsung buka. Ini udah tinggal 5 menit lagi pakai cuci tangan, baca doanya. Ya baru sampai kaki udah azan maghrib. Kenapa harus tahu perinciannya? Supaya dalam keadaan darurat atau kita terdesak misalnya waktu sudah mepet, maka cukup yang fardu aja, yang sunnahnya ditinggalkan boleh. Ini pentingnya mengetahui mana perincian sunnah, mana perincian wudu. Nah berikut ini adalah sunnah-sunnahnya wudu. Wa sunnanuhu ayil wudu'i asyaratu asya'a. Sunnahnya wudu itu ada 10. Kalau fardunya ada 6, sunnahnya wudu ada 10. Wa fi ba'di nusakhil matni, dalam sebagian naskah matan takrib, dalam sebagian matan takrib sebutannya bukan asyaratu asya'a, bukan asyaratu asya'a, tapi asyru khisalin, 5 perkara. Ada 10 perkara. Ada 10 kesunatan wudu. Yang pertama at-tasmiyatu awwaluhu, membaca bismillah awwaluhu di awal wudu. Wa aqalluha, dan paling sedikit tasmiyah bismillahi, wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakat tasmiyata, jika seseorang lupa baca bismillah awwalahu di awal wudu, ata biha fi athnaihi, maka dia boleh mendatangkan bismillah di tengah-tengah wudu. Fa in faragha minal wudu'i, apabila dia sudah selesai dari wudu tapi lupa juga sampai selesai wudu belum bismillah, lam ya'ti biha, tidak perlu mendatangkan biha dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim paling sempurna tuh. Kalau mau yang paling pendek bismillah kita aja. Sunnahnya wudu di awal kita baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, nyalain keran bismillah, atau pas cuci tangan bismillah. Ini sunnahnya wudu. Bismillah tidak wajib. Bismillah itu hukumnya sunnah. Begitu juga saudara, bismillahirrahmanirrahim dalam bismillahirrahmanirrahim dalam menyembelih kurban, Ustaz, itu juga tidak wajib, hukumnya sunnah. Karena pasti udah sembelihannya Ustaz, atau pasti sembelihannya orang Islam itu pasti udah lillahi ta'ala, pasti udah buat Allah. Yang tidak boleh itu menyebutkan nama selain Allah. Yang diwajibkan adalah tidak menyebutkan nama selain Allah. Misalnya atas nama kopi kapal api aku sembelih kambing ini, nah itu yang nggak boleh, itu haram. Tapi kalau nggak baca bismillah, diam aja. Nggak baca bismillah, diam aja. Itu tidak masalah. Jadi bukan kewajiban, bukan sesuatu yang fardu. Tapi bismillah itu sesuatu yang sunnah.
Dalam wudhu pun demikian, bismillah sesuatu yang sunnah. Cakepnya waktu kita mulai wudhu hendaklah kita baca bismillah minimal. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Lupa nggak baca bismillah, baru ingat-ingat saat basuh tangan, maka baca bismillah di situ boleh. Bismillahnya bagaimana? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Pernah dengar Pak? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau kita lupa di tengah-tengah ibadah atau di tengah-tengah perbuatannya perbuatan yang mubah ya Pak, perbuatan yang mubah atau sunnah, jangan yang makruh. Kalau yang makruh tidak disunahkan baca bismillah. Saya kalau yang makruh rokok nggak pernah baca bismillah Ustaz. Makruh ya. Nah, jangan sebut nama Allah, terus sebut apa ya, sebut aja korek mana Bang, sebutin koreknya. Sebut nama Allah untuk yang makruh nggak boleh. Makruh hukumnya menyebutkan bismillah untuk sesuatu yang makruh. Haram hukumnya menyebutkan bismillah untuk sesuatu yang haram. Pengen nyolong sendal, bismillah haram, bismillahnya itu haram menyebutkan bismillah untuk sesuatu yang haram. Makruh menyebutkan bismillah untuk sesuatu yang makruh. Yang makruh apa selain itu? Selain rokok, misalnya apa yang makruh? Takut tersinggung nanti. Besok gak dimasakin lagi. Ya. Di antara yang makruh ngeludah ke arah kanan, makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya nggak boleh di sini. Hukumnya makruh karena makruh bismillah untuk sesuatu yang makruh, haram bismillah untuk sesuatu yang haram. Nah, sunnah bismillah untuk sesuatu yang sunnah, ya wajib bismillah untuk sesuatu yang wajib. Apa bismillah yang wajib? Bismillah yang wajib itu bismillah yang ada di Fatihah. Itu wajib karena itu bagian dari ayat. Bismillahirrahmanirrahim ini di awal, hukumnya sunnah di awal wudhu. Kalau lupa tengah-tengah, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau udah rapi wudhunya nggak usah bismillah, udah bismillah, udah rapi. Terus apa? Doa habis wudhu aja. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Artinya kalau sudah selesai ibadah, udah selesai perbuatannya, udah nggak usah pakai bismillah lagi. Makan udah habis, minum udah habis, air teh udah habis, lupa iya tadi belum baca Allah barik lana ya, gak usah baca udah Bang. Udah tahap 3 kali Allah barik lana, jadi makan lagi biar tambahin ke rumah ya Bang, baca doa lagi mau nambah saya. Kalau udah selesai ibadah atau perbuatannya nggak usah, udah luput, istilahnya luput di sini sudah terlewat kesunatannya, udah lewat kayak orang udah lewat sudah luput, dia tidak bisa mengakekahkan anaknya misalnya, tapi anaknya keburu balik, ya udah nggak ada, ntar biar anaknya sendiri aja yang pakai uang gajiannya dia. Jadi udah luput itu maksudnya sudah terlewat kesunatannya, itu nggak usah disusul. Jadi kalau sudah selesai nggak usah baca bismillah. Tapi kalau masih di tengah-tengah, disunahkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Makan juga begitu, kita lupa makan, sama seperti wudhu, di tengah-tengah baru ingat, maka sunnah kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, bismillah ini ada yang bacanya masing-masing, ada yang bacanya cukup salah satu dari orang yang sedang ibadah. Kalau yang wudhu ini ya masing-masing, nggak bisa bismillahnya Bang Mamat diwakili sama Ustaz Amin, nggak bisa, harus masing-masing baca. Tapi ada bismillah yang bisa diwakilkan, di antaranya bismillahnya suami istri. Jadi kalau suaminya udah baca bismillah, istrinya nggak apa-apa. Saya tahu aja tuh Bang. Makanya kudu tahu suaminya harus baca bismillah, cukup. Kata istrinya, saya mau gak baca bismillah, tenang, saya udah baca bismillah. Jadi itu cukup diwakilkan tuh bismillah seperti itu. Tapi kalau yang lain seperti wudhu, kemudian bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, itu masing-masing. Sunnah hukumnya membaca bismillah
Wa ghuslul kaffaini ilal ku'aini qabla al-madmadati. Wa yansiluhuma thalathan in taraddada fi dhuhrihima wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut.